Bab 3349. Peningkatan kultivasi. Apa yang terjadi? Dengan raungan bawah sadar, Erikin buru-buru melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia masih duduk di platform giok dan sekitarnya tidak berubah, jadi dia merasa sedikit lega. Namun, saat ini di platform giok, pola formasi sudah meredup dan keributan itu rupanya sudah berakhir. Langit di luar berangsur-angsur menyala dan cahaya masuk melalui lubang di jendela, meninggalkan cahaya dan bayangan berbintik-bintik di tanah. Erikin merasa sedikit pusing. Dia adalah seorang kultivator di alam fase penilaian, tetapi karena platform giok, dia mengalami koma selama hampir 1 malam. Kemudian, Erikin melihat sekeliling. Batu roh dan berbagai batu mutiara di tanah semuanya telah habis. Mita yang juga tidak ada di sini. Aku tidak tahu harus kemana dan bagaimana situasinya. Iblis Fu, aku seharusnya tidak melakukan apa-apa tadi malam, kan? Erikin menggosok kepalanya, merasa kepalanya seperti ditusuk jarum dan seluruh tubuhnya sangat sakit. Setelah koma, dia hanya ingat seolah-olah dia memeluk Mita Yan dan dia tidak dapat mengingat apapun setelah itu. Bagaimana aku bisa mengetahuinya? Aku dan Black Demon berada di laut kesadaranmu. Dalam situasi yang aneh itu, kamu memutuskan hubungan dengan laut kesadaran sepenuhnya dan di hadapan kita menjadi gelap gulita. Iblis Fu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi aku ingat bahwa pada akhirnya, kamu sepertinya memeluk Mita Yan, jadi apa yang kamu lakukan selanjutnya? Iblis Fu berkata sambil tersenyum. Tuan Daratan Jiushu, master hebat 2 kegagalan dan seorang wanita yang sangat cantik. Kamu sangat beruntung. Omong kosong, aku kehilangan kesadaran, sama sekali tidak ada kemungkinan seperti itu. Erikin membantah dengan hati nurani yang bersalah. Tapi dia masih menyentuh pakaian itu tanpa sadar, pakaiannya masih ada dan tidak ada tanda-tanda kerusakan, sangat lengkap. Tidak ada jejak abnormal di sekitarnya, sepertinya hal terburuk belum terjadi. Kalau tidak, akan terlalu merepotkan jika hal ini terjadi pada Tuan Istana Qingzu yang belum lama berhubungan dengannya. Erikin menenangkan pikirannya dan tanpa sadar berdiri dari platform giok, tetapi saat dia menginjaknya dan ada batu biru di sebelahnya pecah dan dia hampir goyah. Tingkat kultivasiku, sial, ada apa? Erikin menatap tangannya tercengang, sebelumnya tidak menyadarinya, tapi sekarang dia menyadari bahwa tingkat kultivasinya ternyata telah naik ke fase penilaian puncak 1 penurunan. Ini membuat Erikin sedikit bingung. Asal tahu saja, aku baru saja masuk 1 penurunan dan belum berlatih apa-apa. Sekarang, itu hampir naik 1 alam lagi. Dari mana Reikiku berasal? Meskipun Reiki ini ada di dalam tubuhnya, jelas tidak diserap oleh dirinya sendiri, sehingga peningkatan tubuh yang tiba-tiba akan menyebabkan situasi di mana kekuatan tidak dapat dikendalikan dengan sempurna. Reiki itu bukan milikmu, itu milik Mita Yan. Mungkin wanita ini menggunakan beberapa metode rahasia untuk mengeluarkan kalian berdua dari situasi ini dan Reikinya masuk karena penyedotan di tubuhmu. Iblis Fu menganalisis lagi dengan pikirannya. Tebakanmu bisa diandalkan. Saat dia berbicara, pintu aula samping terbuka dengan tenang. Letnan Qin, ini adalah batu roh yang diminta Tuan Istana untuk aku bawa padamu. Tetua Sun masuk. Tetua Sun, Tuan Istana dia. Melihat wanita tua itu, Erikin mengerutkan kening, tidak tahu bagaimana untuk berbicara lagi. Tetua Sun menatap kosong pada Erikin, merasa sedikit tidak berdaya. Tuan Istana pergi untuk menutup diri, tetapi sebelum menutup dirinya, dia juga memberitahuku tentang situasi formasi giok tadi malam. Setelah kamu jatuh dalam koma, Tuan Istana demi membuat kalian berdua keluar dari masalah,
menggunakan teknik rahasia dan itu terlalu melelahkan, jadi dia harus berlatih menutup diri. Apakah situasinya serius? Eric Kin menghela napas lega, semuanya mirip dengan apa yang Iblis Fu katakan. Tidak serius, hanya saja reikinya banyak terkuras. Kamu perlu istirahat sebentar, Letnan King, kamu bisa berkultivasi dengan tenang, aku akan pergi dulu. Begitu Tetua Sun selesai berbicara, dia meninggalkan tas penyimpanan dan pergi. Mitayan adalah dua kegagalan di alam fase penilaian dan dia memiliki warisan yang ditinggalkan oleh master gurunya. Pada akhirnya, dia lebih banyak metode dariku. Eric Kin mencubit alisnya. Namun, dia telah menyedot begitu banyak reiki dari pihak lain dengan sia-sia. Kekosongan reiki Mitayan seharusnya tidak menjadi hal kecil. Dia tidak tahu apakah itu akan turun tingkatan karena ini. Jika demikian, maka dia berutang lebih banyak lagi. Meski salah mengartikan arah formasi platform giok, ini juga tidak bisa menyalahkan Mitayan. Dan jika Mitayan tidak menyelamatkannya, dia tidak akan terlibat dalam platform giok dan bahkan kehilangan banyak reiki pada akhirnya. Mari kita lihat bagaimana menebus kesalahan setelah Mitayan menyelesaikan pelatihannya. Eric Kin menghela napas, reikinya sendiri telah berubah secara misterius dan dia tidak bisa mengeluarkannya, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menebusnya. Setelah lebih tenang, dia menyimpan pikiran ini ke lubuk hatinya dan mengambil tas penyimpanan. Untungnya, Eric Kin sudah mempelajari susunan formasi di aula samping tadi malam. Meski Mitayan tidak ada kali ini, Eric Kin juga segera menyelesaikan penataannya. Dan kali ini, Eric Kin belajar dari pelajaran sebelumnya dan merasakan operasi formasi yang benar sebelum duduk bersila di platform giok. Proses kultivasi berjalan lancar, dengan formasi, sejumlah besar reiki energi spiritual mengalir ke dalam tubuh dan Eric Kin akhirnya memadatkan sinar energi ki sejati yang tak tertandingi. Yang disebut energi ki, Eric Kin tidak tahu mengapa aura ini dinamai demikian, singkatnya, itu adalah nama yang diberikan oleh orang bijak dan dia menyebutnya seperti itu. Mungkin, senior ini berpikir bahwa ilmu tiada dua adalah satu-satunya cara untuk menguasai dunia dan aura ini adalah jalan menuju kebenaran. Jika mengolah aura ini juga sudah bisa mulai mengaturnya. Eric Kin merasakan hembusan napas yang bersirkulasi di tubuhnya. Meski tidak kuat, namun dengan bantuan ruang memurnikan obat, ia dapat dengan cepat meningkatkan energi ki yang tak tertandingi itu. Dan sekarang, fokusnya adalah memahami 13 perubahan yang telah dia ilhami. Dalam ilmu tiada dua, ada 15 jenis teknik transformasi dan dia telah mengilhami 13 jenis. Dan setiap perubahan mewakili pengoperasian setiap cara yang berbeda. Sederhananya, tujuan pencipta ilmu tiada dua adalah untuk memungkinkan para kultivator untuk meninggalkan semua teknik lain-lain dan hanya berlatih satu jalan. Dan dia menggunakan seluruh hidupnya untuk meringkas 15 jenis Dao. Di antaranya adalah api suci yang akrab dengan Eric Kin, petir, tubuh, pedang, energi kehidupan, jiwa dewa, jalan raja binatang dan lainnya. Dengan mempraktikkan setiap perubahan ini memungkinkan kultivator untuk mengkhususkan diri hanya dengan cara itu saat spiritualitas dapat bekerja lebih baik. Pada saat ini, metode lain akan langsung disegel, tetapi dengan cara yang sama, pemahaman dan penerapan Dao ini akan meningkat beberapa kali, atau bahkan 10 kali lipat dibandingkan dengan aslinya. Dengan kata lain, Eric Kin mempraktekkan api suci ilmu tiada dua. Dalam proses operasinya, dia mengeluarkan api suci dan itu menguat beberapa kali, tetapi dia hanya bisa mengeluarkan ilmu sihir api suci. Ada keuntungan dan kerugian dalam hal ini,
Semua hanya perlu waktu dan penilaian keputusan dari kultivator. Dan sarana untuk menyelamatkan Finola Su adalah jalan ketiga dari 15 jalan, jalan energi kehidupan. Perubahan semacam ini memungkinkan seorang kultivator memperoleh wawasan tentang hidup dan mati, menyelamatkan orang lain dengan dirinya sendiri, atau menjarah energi kehidupan orang lain. Erikin, apa yang akan kamu lakukan? Iblis Fu bertanya. Aku pikir akan lebih baik untuk menyerap jiwa es Finola Su. Bersambung.